Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Garmu TV. Kali ini Garmu TV akan membahas seputar desain grafis. Tapi ini adalah suatu softwarenya ya, software desain grafis. Jadi teman-teman, ada banyak sekali software desain grafis yang bisa membantu kamu mengolah foto dan gambar. Kamu mungkin sedang menimbang-nimbang mana yang paling cocok untuk kamu. Sekarang Garmu TV akan mengenalkan gitu ya 4 software desain grafis yang paling terkenal dan sering digunakan untuk membuat dan mengolah desain grafis. Check it out. Oke, langsung saja. Software yang pertama adalah Adobe Photoshop. Siapa yang tidak pernah mendengar software yang satu ini? Bisa dibilang Adobe Photoshop yang satu ini lebih sering disebut Photoshop saja. Jadi software ini sebenarnya software desain grafis sejuta umat. Bukan tanpa alasan. Software yang memiliki icon berwarna biru dominan ini merupakan aplikasi yang paling mudah digunakan oleh semua orang, termasuk pemula. Sebenarnya Photoshop adalah software untuk mengolah atau editing foto dan gambar. Tapi belakangan software yang satu ini menjadi andalan banyak orang untuk keperluan grafis, seperti membuat logo, banner, dan lain-lain. Ada banyak tools yang memudahkan pengguna dalam mengolah foto seperti crop tool, healing brush, lasso tool, dan lainnya. Photoshop bukan hanya digunakan untuk kalangan profesional loh, tapi juga mereka yang baru tertarik pada dunia grafis memulainya pun tidak sulit. Karena sudah banyak panduan yang bisa kamu temukan di YouTube. Nah, mulai dari sekarang tuh, dari mulai mengganti background pada gambar atau foto, mengubah paradigma warna, hingga mengganti objek pada satu foto atau gambar dengan sesuatu yang lain. Keunggulan-keunggulan itu yang membuat Photoshop jadi software desain grafis andalan banyak orang. Menurut kamu gimana nih? Software yang kedua adalah CorelDRAW ya. Software kedua ini yang patut digunakan untuk membuat suatu desain grafis adalah CorelDRAW, sama seperti Photoshop. CorelDRAW juga telah memiliki basis penggemarnya sendiri loh. Ini membuat CorelDRAW menjadi satu di antara banyak aplikasi yang harus dimiliki untuk para desainer. Secara fungsi dan kegunaan, CorelDRAW memiliki perbedaan antara Photoshop. CorelDRAW lebih unggul pada kemudahannya dalam membuat karya visual seperti logo, poster, banner, bahkan undangan pernikahan sekalipun. Software desain grafis yang satu ini memiliki fungsi utama sebagai pembuat atau pengolah gambar dengan berbasis vektor. CorelDRAW memiliki banyak fitur. Fiturnya unggul seperti selection dan pemberian efek dan lain-lainnya. Software yang satu ini juga sudah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki pada banyak perusahaan besar di bidang desain grafis. Bahkan, cara mengoperasikannya telah menjadi bahan ajar loh di beberapa sekolah desain. Software yang ketiga, ini masih ada kaitannya loh sama Adobe Photoshop, sama-sama produk Adobe. Nah, yang ketiga adalah Adobe InDesign. Jika diurutkan, mungkin perusahaan Adobe adalah paling banyak memiliki software pengolah gambar berkualitas. Selain Adobe Photoshop, ada juga Adobe InDesign. Kamu bisa menggunakan software desain grafis yang satu ini untuk mendesain layout majalah, tabloid, atau koran. Ya, salah satu fungsi dari software ini adalah mengatur layout pada media cetak. Adobe InDesign juga menawarkan fitur untuk membuat gambar menjadi blur dan membuat objek transparan. Tidak perlu khawatir dengan pengerjaannya, karena Adobe InDesign mampu melakukan import data dengan berbagai format seperti JPG, .psd, bahkan .doc dan .pfd loh, maksudnya PDF. Ya, kamu juga bisa menyimpan hasil akhir dalam banyak format, sehingga tidak perlu khawatir jika tidak kompatibel dengan komputer lain. Software yang terakhir adalah software Adobe Illustrator. Hampir-hampir mirip loh dengan CorelDRAW. Adobe Illustrator ini memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengolahan foto atau gambar berbasis vektor loh. Kamu bisa menjadikan Adobe
Illustrator sebagai alternatif lain dari CorelDRAW untuk membuat desain grafis visual seperti poster, banner, atau logo. Adobe Illustrator memiliki perpaduan dari CorelDRAW dan Photoshop. Mengapa demikian? Adobe Illustrator mampu menghasilkan objek akhir dengan resolusi yang tinggi, didukung dengan fitur-fitur yang serupa dengan CorelDRAW. Variasi warna yang disediakan lebih lengkap sehingga membuatmu bisa memadupadankan atau bermain gradasi. Meski mampu mengolah file dengan ukuran di atas 50 MB, output yang dihasilkan memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Di sini, gunakan software desain grafis yang sesuai. Dalam mengolah foto atau gambar, kamu perlu menggunakan software desain grafis yang cocok dengan kebutuhanmu. Misalnya, jika akan membuat sebuah poster, kamu bisa menggunakan CorelDRAW saja. Sedangkan saat mau membuang background pada foto, kamu bisa memakai Photoshop. Intinya, belum ada satu jenis software yang bisa memenuhi semua kebutuhan desainmu. Sebaiknya, memang kamu berlatih dengan berbagai software yang paling banyak digunakan oleh desainer. Ya, apapun yang harus kamu kerjakan, kamu pun sudah punya senjatanya. Seperti itu. Jangan lupa like and subscribe Garmut TV ya. Semangat mendesain.